Ruang berbagi inspirasi, cerita dan langkah penuh makna. Beranda Astacita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Astacita. Beranda Astacita, tempat cerita bertemu makna. Selamat pagi pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kita akan lanjut kebersamaan kita di Palembang pagi melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi yaitu Beranda Astacita. Nah pendengar, seperti kita sampaikan bahwa hari ini kita akan ajak pendengar ngobrol dengan narasumber kita. Topik hari ini adalah kejuaraan sepak bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026. Narasumber kita sudah berkenan hadir, yaitu Ketua Pelaksana Turnamen, yaitu Rustam Effendi. Sebelum kita sapa narasumber kita akan dengarkan dulu pendengar satu informasi berikut ini. Nah pendengar, kejuaraan sepak bola bertajuk Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 2026 siap digulirkan di kota Palembang. Kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 tahun 2026 dijadwalkan akan digelar pada awal tahun 2026 ini di Stadion Bumi Sriwijaya Kota Palembang. Event ini disiapkan sebagai ajang kompetisi sekaligus silaturahmi bagi para pemain usia 45 tahun ke atas yang ada di Sumatera Selatan. Ketua Pelaksana Piala Gubernur Sumsel U45 Rustam Effendi mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tapi juga menjunjung tinggi sportivitas serta semangat kebersamaan antar pemain senior. Panitia juga berharap kejuaraan ini dapat menjadi contoh positif bagi generasi muda dalam memaknai sepak bola sebagai ajang persaudaraan. Klub yang all star, semuanya all star yang ada di kabupaten kota Sumatera Selatan. Kemarin bawa animo dari para pemain-pemain tua ya kan pemain tua ini animonya sangat antusias sekali. Jalinan silaturahmi ya antar para pemain yang dulunya barangkali pernah berkancah di liga-liga, dulunya bermusuhan lewat liga-liga. Nah sekarang kita jalin silaturahmi. Kejuaraan Piala Gubernur Sumsel U45 tahun 2026 rencananya akan diikuti tim-tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dan juga menjadi salah satu agenda olahraga bergengsi di awal tahun 2026. Dari Jalan Radio Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Nah pendengar, informasi ini sudah begitu jelas kita dengarkan ya waktu kita pagi tadi. Dan suara tadi ada langsung di depan kita, yaitu narasumber kita Rustam Effendi, Ketua Pelaksana Turnamen. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Ya, akhir siap, pekan yang harusnya waktu bersama orang-orang yang terdekat, hari ini bersama RRI. Ya. Baik, Mas Rustam Effendi, sebelum kita sampai ke tema, kita ingin mengetahui dan kenalan langsung nih pendengar kita dengan Mas Rustam Effendi. Silahkan kenalan dulu nih. Baik, nama saya Rustam Effendi. Alhamdulillah sekarang dapat gelar tambahan Ya. sarjana teknik magister teknik. Alhamdulillah. Biasa disapa Coach Rustam, juga ada sebagian yang menyapa Coach Fendi karena dulu mantan pemain dari UMP Liga Mahasiswa, dan alhamdulillah sekarang punya lisensi pelatih level D untuk SSB. Berarti saya panggil coachnya aja ya, biar lebih dekat gitu. Iya. Baik, Coach Rustam, ini sejak kapan bergelut di dunia sepak bola gitu? Kalau saya pribadi itu cinta sepak bola itu sudah mulai dari kelas 1 SD. 1 SD? Iya, saya sudah mulai dari kelas 1 SD itu sudah memang cinta sepak bola, dan alhamdulillah sampai sekarang terus eksis di sepak bola. 1 SD sudah kenal sepak bola dari keluarga? Iya, dari keluarga dan lingkungan ya. Karena saya tinggal di daerah Kertapati, di daerah Panca Usaha, itu ada lapangan daerah ya, lapangan masyarakat yang dulu banyak teman-teman orang-orang bermain di situ, yang sekarang dibangun menjadi rumah sakit Bari. Oh,
Oh, di situ. Iya, itu dulu Iya. lapangan. Sampai sekarang jadi pindah dong mainnya. Pindah mainnya. Kayak berjalanan waktu dari SD ini kita cerita ini dulu Iya, ya. right. Nah, kemudian sampai sekolah SMP, SMA sampai tingkat mahasiswa tetap digeluti sepak bolanya. Tetap, saya ada beberapa olahraga yang saya ikuti, tapi sepak bola tetap menjadi pilihan utama. Saya juga sekarang menjadi bagian dari pelatih taekwondo dan saya juga pelatih aikido. Aikido Ya, juga. ya, tapi sepak bola tetap eksis. Satu-satu sepak eksis. bola yang olahraga yang saya memang geluti itu ya sepak bola. Sampai dengan Iya, sekarang. sampai sekarang. Yang paling berkesan ketika menjadi seorang katakanlah pemain juga ya. Ya. Apa itu? eh Unik di dalam sepak bola itu sangat unik. Di dalam lapangan kita gontok-gontokan bermusuhan, tetapi luar lapangan? di luar lapangan kita tetap menjadi teman. Bahkan kadang-kadang menjadi saudara. Itu sportivitas Iya, seperti olahraga. itu. Pendengar, Beranda Asca Cita hari ini Anda bisa saksikan langsung seperti biasa di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung melalui streaming kita di RRI Digital atau juga Anda bisa via chat di WA Pro 1 0821 7927 9090 dan beri komentar juga di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Kita ke tema nih, kejuaraan sepak bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026. Coach, ini mungkin dari cerita-cerita sudah ke berapa nih pelaksanaan ini? Ya, Gubernur Cup sudah kita laksanakan untuk yang pertama kali itu di tahun 2023. Kemudian tahun 2024 kita tidak melaksanakan karena pada saat itu pilkada. Kemudian di 2025 masih kita bau-baunya masih ada. Jadi kita usahakan di 2026 ini karena memang animo tuntutan dari kawan-kawan dari daerah juga sudah mempertanyakan kapan untuk pelaksanaan Gubernur Cup yang kedua. Jadi kita usahakan insya Allah di awal tahun kita punya waktu tentatif masih di sekitar bulan Februari atau bulan April. Itu kita melaksanakan Gubernur Cup yang kedua. Baik, sebelum ke pelaksanaan Ya. kita kiris balik sedikit. Sejarah terbentuknya tadi Coach ini tergabung di salah satu grup ya. Grup sepak bola ya. Yang namanya agak keren ini, PUOS ya. PUOS. Pelaju United All Star. Iya, betul. Sejarahnya terbentuk ini. Ya, jadi berkumpulnya pemain-pemain GAEK yang dulunya Wah, kayak gitu. yang dulunya bertarung, bahkan di tim kita ada beberapa mantan pemain dari divisi utama, salah satunya adalah Kanda Suroso, salah satunya. Jadi kita berkumpul bermain biasa, kemudian ada seiring berjalan ada niatan dari kita gimana kalau kita bikin wadah, klub, akhirnya berdirilah Pelaju United All Star PUOS. Nah ternyata bukan cuma di kita di Pelaju di Kota Palembang, ternyata di kabupaten kota yang lain juga banyak berdiri tim-tim sepak bola All Star. Jadi dari situ maka muncullah nanti keinginan untuk buat turnamen biar ada silaturahmi nih antar pemain dari misal katakanlah dari Lubuk Linggau, dari Prabu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Akhirnya dari berdirinya klub yang kita bermain biasa satu klub, akhirnya sekarang kita sering bermain kunjungan, persahabatan. Kadang-kadang kita ke Banyu Asin, kemudian kita ke Prabu. Bahkan kami untuk Pelaju All Star sendiri sudah pernah bermain di All Star-nya Jakarta. Kemudian ke Solo, kita sudah juga. pernah untuk bertanding untuk persahabatan gitu. Jadi PUOS ini adalah gabungan dari mantan-mantan pemain juga. Iya, mantan-mantan. Kemudian ini selain mantan pemain ada anggota yang lain juga.
Ada. Jadi ada yang dia cinta sepak bola, Sepak bola. walaupun dulunya dia bukan pemain, tapi dia senang sepak bola, cinta sepak bola. Misalnya ada teman-teman kita dari beberapa swasta, perusahaan-perusahaan swasta, ada yang dari hotel, ada yang Dari dari bank bank swasta. swasta bergabung di sini. Bahkan ada beberapa dokter yang ikut bergabung Dokter. bersama kita. Jadi itu banyak anggotanya bervariasi profesi. Bervariasi profesi. Bisa kompak ya. Ya, Sudah alhamdulillah. berapa tahun POS ini coach berdirinya? Kalau berdiri hampir 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun. Kuncinya ya transparansi, manajerial dan kekompakan itu yang kunci, Utama kita ya. bisa Bisa tetap eksis 15 ya, tahun. 15 tahun. Nah, 15 tahun waktu yang cukup lama. Terpikir untuk membentuk kejuaraan atau U45 ini di tahun berapa itu coach? Ya, jadi seiring berjalan tadi di tahun awal 2022 itu kita sering melakukan pertandingan-pertandingan persahabatan. Di situ muncul gimana kalau kita nanti mengadakan turnamen ya. Ada ide Turnamen, ya? ada ide, muncul ide untuk melaksanakan turnamen. Nah, kebetulan alhamdulillah PUOS dipercaya oleh teman-teman daerah untuk melaksanakan itu karena mungkin letaknya strategis di Kota Palembang, kemudian support dari pemerintah pada saat itu, dalam hal ini Bapak Gubernur memberikan support yang baik dan juga dibantu oleh pihak Pertamina karena terkait dengan penyediaan lapangan. Karena memang sulit kan penyediaan lapangan. Alhamdulillah pada saat itu kita diberi izin oleh pihak Pertamina untuk melaksanakan kegiatan di Kompor Tablaju. Iya. Iya. Jadi akhirnya punya inisiatif kompak bersama untuk menyelenggarakan kejuaraan U45 tahun 2023. Iya. Pasti itu butuh persiapan yang luar biasa ya. Iya. Pertama dulu ini akan pertama. Nah, dari bekal yang pertama tadi 2023 menuju ke 2026. Iya. Bisa cerita dulu coach bagaimana persiapannya? Ya, jadi kembali berangkat dari animo kawan-kawan sudah mempertanyakan bagaimana untuk kelanjutan Gubernur Cup yang kedua, maka kita sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan, sudah 3 kali pertemuan untuk persiapan untuk kegiatan ini, dan insya Allah kegiatan ini akan kita buat lebih meriah lagi, dan kita berharap kawan-kawan di daerah lebih besar lagi animonya, dan kita berharap semua kabupaten kota se-Sumatera Selatan dapat mengirimkan tim-timnya. Baik. Jadi akan lebih meriah dari tahun 2023. Ya, lebih meriah. Karena kita akan buat semacam pesta rakyat ya. Di samping kita melaksanakan pertandingan sepak bola, akan ada galeri-galeri dari kawan-kawan UKM, UMKM untuk berjualan barangkali di situ, sekaligus mungkin ada tambahan-tambahan hadiah buat para pemain kali. Iya, harus didukung ya. Iya. Jadi kolaborasi ini menuju persiapan sudah dilakukan ini. Sudah, Coach, ya? insya Allah. Mudah-mudahan pemerintah juga sudah memberikan sinyal positif Ya, ya, Coach, sudah. ya. Alhamdulillah Sudah. ya. Tinggal pelaksanaan Tinggal pelaksanaan. Itu bulan April ya paling lama. Ya, kita punya target di bulan April. Kalau bisa dilaksanakan di Februari, kita laksanakan di Februari. Tapi kalau tidak ya kita punya target di April, kita sudah bisa melaksanakan insya Allah. Baik. Pendengar silakan, kita menunggu untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan atau juga supportnya, atau mungkin bertanya langsung dengan coach kita Rustam Effendi, Ketua Pelaksana Turnamen. Anda bisa bergabung di channel YouTube kita di Pro1 Palembang, atau juga WA Pro1 0821 7927 9090, atau juga line telepon kita di 0711 369977. Baik coach, kita lanjut nih. Tadi disebutkan bahwa PUOS ini kan sudah 15 tahun ya, kita balik sedikit. Anggota-anggotanya sudah begitu kompak. Kalau kita boleh tahu berapa kesebelasan atau yang bertanding kemarin tahun 2023 nih? Di 2023 itu kemarin ada 16 kesebelasan. 16 kesebelasan. Dan kita berharap di 2026 ini
akan lebih dari tim yang kemarin karena kita berharap setiap kabupaten kota sudah bisa mempersiapkan timnya untuk ikut berlaga di Gubernur Cup kedua nanti. Kalau boleh tahu persiapan untuk supaya banyak yang ikut ini gimana nih, Coach? Ya, salah satunya ini. Promosi Iya, media ya. promosi seperti ini. Promosi media. Selain itu juga kita sudah ada grup-grup WhatsApp kan, grup-grup WhatsApp yang kita Di-share sudah ya. kita sudah menjalin hubungan dengan kawan-kawan di kabupaten kota. Jadi udah bergerak ya dari Sudah sekarang. bergerak dari sekarang. Ya pasti kekuatan teknologi di situ. Iya. Alhamdulillah didukung oleh kekuatan teknologi Baik. juga. Nah, ini mungkin kalau kita melihat ini adalah usianya 45 ya. Berarti usia berapa yang boleh bergabung ini? Ya. Minimal. Minimal 45 tahun. Minimal. Iya. Baik. Jadi kalau dia usianya 49, 50 ya sih boleh. Masih boleh. Ya, oke ya. Saya sendiri 49 sekarang. 9 ya. Masih kelihatan 30 gitu. Karena kita olahraga gitu. Iya, iya. Nah, Coach, kalau untuk olahraga kan butuh stamina ya, kebugaran. Apalagi Coach ini adalah mantan seorang pelatih ya. Ya. Ini gimana kalau untuk membuat tubuh kita akan tetap bugar? Karena kan sepak bola harus butuh tenaga dan fit. Nah, Ya. apalagi menjelang turnamen U45. Salah satunya jauhi rokok ya. Saya dulu saya sempat merokok. Masih waktu SMP SMA itu nakal kan, Wih. masih merokok. Terus saya ditanya sama coach saya, kamu olahraga buat apa? Saya olahraga buat sehat, tapi kamu merokok. Kan bertentangan dengan tujuan hidupmu. Kemudian dari situ saya pikir benar juga ya. Akhirnya saya jauhi rokok dan alhamdulillah ya ternyata salah satunya itu. Kemudian ya harus bisa mengatur waktu, kalau 2 hari lagi kita mau bertanding berarti saya harus siapkan ini fisik saya harus bugar nanti dua hari lagi. Berarti dari hari ini saya sudah mempersiapkan diri bagaimana saya harus istirahat, kemudian mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa membuat stamina kita berkurang. Itu. Dan pola makan juga ya. Pola makan saya sering katakan sama siswa saya, atlet-atlet saya, pola makan itu sangat penting. Oleh Sangat karena penting. itu coaching klinik kepada orang tua juga perlu. Bukan cuma para atlet tapi orang tua juga perlu support bahwa di rumah juga harus memperhatikan pola makan anak-anak itu. Oke, Iya. jadi itu harus tetap dijaga ya. Iya. Baik, silahkan pendengar yang ingin bergabung, kita undang Anda di 36997 atau juga via YouTube kita di Pro 1 Palembang. Jadi ini tidak main-main ya kalau untuk olahraga harus stamina yang fit ya Coach ya. Kemudian kalau untuk persiapan sendiri ke kejuaraan Piala Gubernur U45 ini selain untuk latihan sendiri seperti apa nih Coach? Sudah ada persiapan juga para pesertanya? Ya, tentunya karena mereka sudah dapat informasi bahwa di tahun 2026 ini akan ada pertandingan. Tentunya dari sekarang pastinya teman-teman di kabupaten kota sudah mempersiapkan diri masing-masing. Nah, untuk yang lebih penting perlu diketahui bahwa sebelum bertanding nanti kita akan adakan scanner kesehatan. Ada scanner juga. Ya, kita biasanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Dinas Provinsi Kesehatan atau Kabupaten, kemudian rumah sakit yang ada. Seperti kemarin kita dibantu dari pihak PMI juga. Jadi sebelum bertanding, biasanya 1 hari sebelum bertanding, kemudian di lapangan juga sebelum bertanding teman-teman di scanner karena usia sudah 45 ke atas. Betul. Jadi kita terus tetap juga menjaga memperhatikan apakah teman-teman siap bertanding, kondisi tubuhnya atau tidak, karena kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Baik. Kalau melihat usia ini pasti kita akan memacu juga ya untuk kaum muda. Ya, karena betul. seusia 45 tahun aja masih semangat untuk olahraga. Nah, apakah ini salah satu tujuan juga untuk motivasi anak muda nih, Coach? Ya, jadi motivasi kami juga membuat tim All Star di kabupaten kota itu berangkat dari bahwa kita ingin memberikan pelajaran kepada generasi muda bahwa olahraga itu suatu sama kayak seni ya, suatu yang suci, suatu yang bersih ya. Iya. Meskipun apalagi di sepak bola ini punya 2 falsafah, bertanding dan bermain. Bertanding tapi bermain. Ya, bertanding sepak bola dan bermain. Jadi kita tetap mencari kemenangan,
tetap berusaha untuk menang, tetapi kita harus menciptakan hiburan di situ. Bahwa kita sendiri harus happy bermain sepak bolanya, harus senang. Kemudian penontonnya juga ikut terhibur. Enjoy. Kemudian kan ada keluarga kita kayak di All Star ini, di Pelaju All Star, setiap kami bertanding ibu-ibunya pasti ikut. Jadi kami di Pelaju All Star ini uniknya ada ibu-ibunya juga bikin grup. ada grup. Iya, grup ibu-ibu Pelaju All Star. Jadi itu kita ingin memberikan pelajaran kepada yang muda bahwa sepak bola itu, olahraga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang harus kita lakukan dengan kondisi yang happy. Kita harus gembira. Terlepas daripada tujuan kita untuk menang, kalaupun kita kalah ya tetap terima, itu sportivitasnya seperti itu. Seperti saya bilang tadi, mungkin di dalam lapangan kita ada yang kena tackling, ada yang gimana, tapi di luar kita tetap bersahabat. Malah kita bercerita, oh tadi enti tadi sepak kaki saya ya. Kita ngobrolnya seperti itu. Iya. Tapi nggak sampai bermusuh-musuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, pemainnya nggak apa-apa, ya sporternya yang bermusuh-musuhan. Ini juga kita mungkin berikan edukasi kepada adik-adik supaya ya sepak bola Indonesia ini menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Iya, jadi harus tetap dijaga silaturahminya, Iya, kekompakan gitu. Baik, kemudian kalau untuk pelaksanaan sendiri di stadion mana ini, Coach? Ya, kita rencana melaksanakan kegiatan di Stadion Bumi Sriwijaya karena letaknya yang strategis di tengah kota, mudah dicapai, dan itu tadi kita ingin masyarakat juga bisa menikmati kegiatan ini karena kita ingin menggali lagi moto kita, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Iya, keren banget itu. Jadi bisa memasyarakatkan olahraga. Betul. Baik, Coach, kita break sebentar. Nanti kita lanjut obrolan kita di kesempatan Beranda Astacita. Dan silakan pendengar, line telepon bisa Anda gunakan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita, baik via WA ataupun kanal YouTube kita. Kita akan kembali pendengar setelah iklan yang satu ini atau informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami di Beranda Astacita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Astacita. Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah. Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar. Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info. Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung. Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tetap bersama kami di Beranda Astacita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Astacita. Pendengar, masih bersama Beranda Astacita bersama Coach Rustam Effendi, Ketua Pelaksana Turnamen untuk Kejuaraan Sepak Bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026. Baik Coach, kita lanjut lagi nih. Siap. Iya, sampai menunggu pendengar kita yang mau bergabung, silakan ayo berpacu adrenalin nih hari ini. Coach, saya mau nanya juga nih Coach, kaitan sama kesiapan tadi. Ini bagaimana Coach untuk merekrut, maksudnya gini, kolaborasi dengan pelaku UMKM supaya mereka bisa bergabung nanti, ikut berpartisipasi di kejuaraan ini. Ya. Berangkat dari bahwa di tim kami sendiri banyak teman-teman yang bukan pemain, dulunya bukan pemain, tapi mereka adalah pihak-pihak swasta yang senang sepak bola. Ada mereka kerja di hotel, ada yang buka usaha. Salah satunya itu Andika, itu yang pempek yang di Pelaju, mungkin nggak usah disebut nama. Mereka bergelut di situ. Nah dari situ juga ada teman-teman kita yang memang ada yang punya kelebihan di marketing. Mereka punya ilmu di marketing, jadi kita memanajerial memanfaatkan sumber daya kita, teman-teman kita yang ada untuk sama-sama kita melaksanakan kegiatan ini. Dan sudah kita ada beberapa UMKM yang sudah kita hubungi dan mereka juga sudah bersedia. Sudah mempersiapkan diri juga. Baik. Tinggal nanti bagaimana nanti kita penataan di lokasi kegiatan Baik, itu. kita coba terima dulu ya Ya. telepon ya. Selamat siang. Halo. Halo, selamat pagi Mbak. Iya pagi Mas ya. Dengan siapa Mbak? Dengan Marta, Mbak Marta di mana Mbak? Alang-alang lebar. Wih jauh banget dari sini, apalagi jalan kaki ya. Sehat Mbak Marta? Sehat. Baik, silakan Mbak Marta nih. Ada Coach Rustam nih, mau tanya apa nih? Ini apa tujuan utama digelarnya turnamen sepak bola U45 ini bagi pembina olahraga di Sumatera Selatan? Satu ya Mbak ya? Iya. Boleh kan Mbak? Boleh, jadi satunya tujuan dulu ya. Nah, terus mekanisme pendaftaran dan persyaratan untuk bagi peserta kejuaraannya. Nah, apakah kabupaten dan kota di Sumsel diwajibkan untuk mengirim tim dalam kejuaraan U45 ini Baik. untuk tahun mendatang? Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Marta di Alang-alang lebar. Mungkin lebih diperjelas lagi Coach ya. Tadi sudah sempat disinggung sama Coach bahwa semua kabupaten bisa ikut. Tapi lebih bisa dijawab lagi. Tujuan dulu tadi bisa diperjelas lagi nih. Ya, tujuannya pertama kita kembali lagi bahwa tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara pemain yang dulunya masih mudanya dulu sempat bermain barangkali bermusuh-musuhan. Sekarang kita mengembalikan memori, kita bertanding lagi. Kemudian juga tujuan yang mendasar itu sebenarnya kita ingin memberitahukan kepada generasi muda bahwa sebenarnya bermain sepak bola ini seperti ini, seperti yang kami lakukan. Kemudian tujuan yang kedua itu tadi kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kita kembalikan bahwa banyak generasi muda kita ini yang mohon maaf tergelincir ke kegiatan-kegiatan yang kurang positif, karena kalau menurut pandangan kami bahwa kurangnya ketersediaan mereka untuk berapresiasi dalam seni dan olahraga. Karena sekarang ini untuk sepak bola saja, lapangan sepak bola itu kalau kita mau bertanding, kalau kita mau bermain bola, itu lapangan sepak bola sewanya sangat mahal sekali. Ya, dan tidak terjangkau oleh masyarakat.
Jadi pembangunan kita juga berharap bahwa pembangunan fasilitas sepak bola itu memang dikhususkan untuk masyarakat, tapi sekarang banyak diswastanisasikan dan sifatnya sudah mencari keuntungan. Di situ kami para geliat olahragawan ini sebenarnya sangat keberatan dengan hal itu, karena sulit kita. Saya punya SSB sudah berapa kali bubar karena tidak ada lapangan. Karena tidak ada lapangan, dan kalaupun kita memasakkan untuk menyewa salah satu stadion yang ada di Kota Palembang, berarti biaya iuran yang kita kenakan kepada siswa itu sangat tinggi. Sementara animo olahraga ini sering muncul dari masyarakat yang kelas-kelas menengah ke bawah. Mereka tidak terjangkau dengan biaya untuk anaknya ikut kegiatan seperti saya ini, yang saya geluti itu sepak bola, karena biayanya harus mau tidak mau ya, karena kita sewa lapangan. Sewa lapangan, kalau kita harus bayar sewa lapangan, berarti kita harus bebankan kepada siswa. Sementara sponsorship, ya itu tadi, kalau sponsorship mereka juga ada mencari feedback untuk mereka kan. Mereka mau lihat dulu kesiapan kita seperti apa. Sangat sulit itu tujuannya, bahwa kita ingin mengembalikan, juga mungkin pengen menyentuh para pemangku kebijakan, bahwa tolonglah masyarakat ini, bahwa kita selama ini pengen bahwa generasi muda kita terhindar dari kegiatan yang tidak positif, seperti misalnya pergaulan bebas, narkoba. Tetapi kita tidak menyediakan fasilitas untuk bagaimana sih anak-anak ini beraspirasi, mengeluarkan aspirasi mereka itu seperti apa. Kalau kita dulu mungkin di bawah tahun 90-an, kita itu ngumpulnya di lapangan sepak bola, ngumpulnya di lapangan poli, di setiap kelurahan, kecamatan itu ada lapangan sepak bola, ada lapangan poli. Nah, sekarang anak-anak nggak ada tempat ngumpulnya di tempat-tempat tongkrongan, ngobrol-ngobrol, akhirnya nanti ya itu kegiatan-kegiatan yang tidak positif itu. Barangkali itu. Mekanismenya sendiri untuk pendaftaran turnamen ini tadi. Mekanismenya kita sudah nanti kita kirimkan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu nanti ada isian-isian, syarat-syarat, ketentuan yang harus disiapkan tiap-tiap tim untuk merekrut pesertanya. Seperti tadi, pertama mungkin kebugaran, kesehatan, karena yang bertanding ini usianya 45. Kemudian kita minta nanti seperti administrasi tetap, pas foto, kemudian mungkin ada surat keterangan sehat dari dokter dari dokter. Harus itu ya. Iya. Nah, itu mekanisme sudah nanti kita diatur dalam surat undangan, nanti kita kirimkan syarat-syarat peserta di situ. Jadi kalau untuk jelasnya nanti itu dikirim via media sosial juga ya? Ya, siap. Instagramnya ada nih, Coach? Ada. Puas All Star itu ada Instagram Puas All Star, nanti kita kirim di situ. Nanti mungkin kita juga akan, kalau memang ini kita memang diperlukan, nanti kita buat khusus untuk turnamen 2026 ini, kita siapkan nanti orang-orang yang memanagenya di sosial media. Terima kasih. Persiapan ini, terima kasih ya Ibu Marta yang sudah bergabung. Coach, persiapan ini kan tidak bisa dikatakan main-main, ini luar biasa. Betul. Pasti butuh juga yang namanya talenta-talenta muda gitu. Apakah ini dilibatkan juga untuk persiapan ini? Ya, jadi di All Star Pelaju itu kita juga ada anggota kita yang masih muda-muda, dari usia mereka 30 masih ada, dan ada junior kita lagi yang masih usia 20, 17 itu sudah ikut di kita. Dan sebenarnya inilah yang menjadi tulang punggung kami juga untuk yang tua-tua ini, khususnya untuk persiapan nanti di lapangan. Jadi kita masih membutuhkan mereka juga, sembari mereka juga melihat, berlatih bersama, dan mereka juga membantu di dalam kepanitiaan. Jadi tetap dibutuhkan talenta muda. Kita ke telepon lagi, Coach. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh loh, Coach, dari Bandung. Masya Allah. Namanya Pak Ahmad Irwan. Iya.
kini rasanya kurang lengkap karubaan di anggal dan muda saya tidak ikut bergabung. Oh begitu, iya. Cuma dimutir pagi masuk telepon saya. Oh, ibarat sayur kurang garam gitu ya? Ya itu. Baik, silakan Pak Ahmad Irwan, ada Coach Rustam. Pelatihnya begini ya, saya menyoroti tentang persepak bolaan ya, secara nasional aja dulu ya, begini. Saya masih ingatkan di Palembang juga dulu kan ada yang mana Pusri Palembang, kan, terus kemudian ya ada juga beberapa klub lah sekarang ya. Tapi sekarang kok seolah Pusri Palembang itu kan redup. Nah sekarang begini, cobalah bangkitkan lagi klub-klub sepak bola yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya ya, kan. Nah sekarang begini Pak. Kan aset juga kembali ke sepak bola secara nasional. Semakin ke sini adalah tidak ada kemana, masih berjalan begitu saja. Kira-kira jangan mengambil pemain naturalisasi itu kan tidak menunjang untuk kekuatan tim, bahkan membebani beban anggaran negara. Coba banyaklah pemain-pemain kita yang berbakat di sini juga dibina di daerah itu, di daerah terpencil. Contoh seperti ini Pak, saya sedikit. Seorang Zainal Arif itu kan yang malang melintang di tim nasional, bukan keluarga yang orang berada, anak seorang petani kecil. Ketika di SD, sering sepak bola kadang-kadang katanya Pak akan seragam pakai gue, saking senangnya dilirik oleh mungkin salah seorang, ini punya bakat, akhirnya dibina sampai seperti di antaranya. Jadi melihat bakat di daerah itu kadang-kadang tidak terjangkau, itulah seperti di antaranya ya, itu salah satu contoh lah. Banyak daerah yang itu. Nah, bagaimana untuk di Kota Palembang lah, saya kira yakin di Kota Palembang banyaklah anak-anak yang punya berbakat khusus di daerah-daerah yang kurang begitu keperhatikan. Nah itu seperti untuk kemajuan sepak bola di negeri kita, khusus di Kota Palembang kan ada beberapa klub sekarang. Jadi sekarang Palembang seolah yang disorot Pusri Palembang kenapa bisa redup, bukan seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Olahraga memang tidak cukup 1 jam, harus lama, tapi bagi-bagi. Makasih ya. Terima kasih Mbak Nadia. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih nih pendengar setia kita nih Coach. Jadi kalau dia memantau tuh setiap hari Pro 1, dia tahu nih ada dialog olahraga kita. Silakan ditangkapi dulu Coach, ada yang redup-redup gitu loh. Klub-klub terima kasih. Dulu di Palembang ada 2 klub utama. Pertama Pusri, yang kedua Kramayuda 3 Berlian. Iya, terkenal itu zaman kita dulu sekolah. Beralih ke sini, kenapa 2 tim ini redup ya, barangkali karena mekanisme di dalam PSSI itu sendiri mungkin mengatur adanya liga 2, liga 3 dan liga 1 kan. Kemudian sekarang kalau kita lihat semua klub itu kendalanya adalah keuangan. Ya, kendalanya adalah keuangan, dana. Karena tidak kita pungkirin, seperti saya sendiri, saya bilang tadi, saya punya sekolah sepak bola sudah berapa kali berdiri dan berapa kali bubar. karena masalah pendanaan. Karena kita tidak memiliki fasilitas. Nah, kita berharap ke depan bahwa seperti tadi, bahwa pemegang kebijakan memperhatikan seperti kita punya lisensi. Untuk yang punya lisensi sendiri, lisensi D saja di Sumatera Selatan udah banyak udah ya? Mungkin udah hampir 100-an. Tapi SSB-nya sendiri banyak yang jalan di tempat karena tidak memiliki support dana dan lapangan itu. Kalau dulu saya bilang lagi kembali, dulu nggak perlu kita ada sekolah sepak bola, tapi di setiap kelurahan hampir ada semuanya ada lapangan. Jadi anak-anak bisa bermain. Nah, tim pencari bakat bisa melihat tim pencari bakat bisa melihat seperti Bapak bilang tadi, ada beberapa pemain yang memang lahir dari masyarakat, bukan dari sekolah sepak bola. Mereka bermain di daerah, di tempat, di daerah rumahnya masing-masing, ada tim pencari bakat di situ. Nah, tim pencari bakat bisa melihat dan bisa merekrut anak-anak ini. Tapi sekarang kita sulit karena itu tadi tidak ada lapangan, tidak punya lapangan. Tim pencari bakat pun kalau turun ke lapangan, ya lapangannya kosong, nggak ada yang bermain karena kalau bermain harus bayar dan bayarannya lumayan, tidak bisa terjangkau oleh kita kelas menengah ke bawah. Barangkali itu. Baik. Tadi disinggung berkaitan dengan talenta anak-anak putra daerah ini. Nah, ini Coach. Iya, saya menyoroti sekarang untuk
naturalisasi ya, pemain Iya. naturalisasi. Saya beberapa kali nonton pada saat kemarin kita cukup senang mendapatkan prestasi, tapi di sisi lain kita tidak punya kebanggaan karena yang bermain ini bukan anak-anak kita, bukan orang-orang yang dulunya memang latihannya di dalam negeri, dilahirkan dari sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia, tapi mereka direkrut dari luar. Jadi saya lihat nasionalismenya, saya gini, saya sebagai coach, kayak saya senang kalau yang bertanding itu anak-anak memang didikan saya meskipun kalah. Iya. Tapi kalau saya mendapatkan kemenangan, tetapi yang bertanding loh bukan anak didik saya, jadi kebanggaannya di mana gitu. Saya nggak memiliki kebanggaan seperti itu. Nah, jadi lebih disarankan kalau untuk didikan kita sendiri gitu Betul. ya. Tadi menyinggung juga pemain naturalisasi gitu ya. Ya. Kalau tanggapanku seperti apa nih? Ya itu, kalau pemain naturalisasi sah-sah saja sih, Sah-sah saja boleh. ya. Tetapi ya kalau satu tim penuh itu semuanya naturalisasi, berarti kita sudah menutup untuk anak-anak kita sendiri untuk berkembang gitu. untuk tidak bisa berkembang, dan mereka mungkin kecewa ya. Mungkin Iya. mereka akan memiliki kekecewaan, ngapain ikut-ikut latihan, nanti juga pemainnya juga dinaturalisasi semua, diambil dari luar semua. Iya, iya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung di line telepon kita di 369977. Silahkan, masih ada waktu bersama Coach Rustam Effendi, Ketua Pelaksana Kegiatan Kejuaraan Sepak Bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026. Waktu semakin dekat ini Coach. Ya. Kalau kita bicara soal waktu, ini pasti kejuaraan ini kan butuh yang namanya dana. Betul. Dana itu tidak bisa dikatakan kecil ya, Betul. karena ini kejuaraan bersifat luar biasa Piala Iya. Gubernur. Nah, bisa cerita nih Coach, gimana masalah ini? Apakah tidak ada kendala atau sudah banyak bantuan dari pihak pemerintah Iya. atau sponsor terkait gitu? Ya, alhamdulillah bahwa kita di Pelaju All Star sendiri kita mempunyai dana simpanan sendiri dari iuran alhamdulillah, iya. Teman-teman, itu bisa menjadi dasar kita operasional untuk sementara. Jadi kita tidak terbebankan jika memang belum ada bantuan dari pihak lain, tetapi kita sudah bisa memakai dana operasional kita sendiri. Tetapi ya kita tetap berharap seperti yang pertama, Gubernur Cup yang pertama kita sudah disupport oleh pemerintah, dan kita yakin untuk Gubernur Cup yang kedua ini tentunya ya pemerintah akan mensupport kita juga, karena ada satu yang kedua yang mungkin ya insya Allah disupport juga. Amin. Ya. Kita doakan ya. Iya, ya. Baik, mudah-mudahan lancar nanti ya. Baik, kemudian kalau untuk wasit sendiri ini sudah dipersiapkan seperti apa nih Coach? Ya. Boleh tahu juga nih. Kita tetap bekerja sama dengan wasit yang sudah dimiliki, yang mempunyai lisensi, dan kita yakinkan untuk kawan-kawan nanti jadi peserta kita tetap menjunjung tinggi sportivitas, bahwa Iya. kita sudah bicarakan sama wasit bahwa menjadilah wasit yang baik. Meskipun kami sebagai tuan rumah, jika kami memang bermain bagus dan kami memiliki keberhasilan untuk menang, ya silakan boleh kami menang. Tapi kalau memang kami kalah, ya tetap dikalahkan, jangan dibantu gitu. Iya, harus fair ya. Iya, saya sudah bilang sama wasit, kami tidak tetap mencari kemenangan, tapi kami tetap mendukung sportivitas. Jadi bermainnya fair, wasit juga bisa fair. Gitu. Tapi sudah ada wacana siapa-siapa yang akan menjadi wasit, sudah jadi agenda ya. Ya, biasanya Sudah. kita kerjasama dengan Asprop itu, Asprop ya. Asprop. Jadi mereka sudah ada wasit yang berlisensi. Nanti kita berkoordinasi dengan ketua Asprop, nanti siapa yang diturunkan nanti. Seperti ini. Oke. Silakan pendengar, ini obrolan kita seputar dunia olahraga. Baik Coach, yang pasti ini ajangnya bukan hanya untuk katakanlah menjaga silaturahmi juga, tapi juga menjaga eksistensi dunia persepak bolaan. Betul. Nah, kalau menurut Coach sendiri, sampai dengan saat ini, bagaimana Coach melihat dunia persepak bolaan kita nih? Ya, sepak bola ini sekarang ini di titik yang mengkhawatirkan ya. Kalau sepak bola tetap ditunggangi oleh berat ke politiknya ya, tidak murni olahraganya. Jadi kita kembalikanlah bahwa terutama yang orang-orang yang memang menunggangi kegiatan olahraga ini
kalau bisa kembalikan kepada orang-orangnya yang memang menunggangi olahraganya masing-masing. Murni gitu Iya, ya? murni. Karena misalnya di cabang olahraga sepak bola, kalau yang menungganginya bukan orang yang dulunya pernah bermain bola atau tidak mengetahui tentang persepak bolaan, ya kasihan nanti atletnya. Karena tidak pernah merasakan bagaimana sih sebagai atlet, suka dukanya sebagai atlet. Taunya tuntutannya harus bermain baik. Tetapi ya kita kan sebagai manusia tentu harus disupport juga dengan hal-hal yang lain sehingga kita bisa bermain baik di lapangan gitu. Baik. Nah, Coach, ini bicara soal nanti ketika sudah berjalan nih kan, karena pengalaman udah 2023. Untuk faktor keamanan sendiri, kan ini kan butuh sangat keamanan, kenyamanan para peserta pertandingan. Karena yang namanya hal seperti ini harus kita antisipasi. Nah, seperti apa, Coach? Ya, di pengalaman kita di 2023 kita bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk menjaga hal-hal yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu di lapangan terhadap pemain. Yang kedua, dari pihak keamanan kita tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan dengan kepolisian dalam hal ini Kapolresta Palembang kemarin sangat mensupport kita. Mereka tetap menerjunkan personilnya untuk menjaga kesterilan kondisi di lapangan sehingga kita juga bermainnya enjoy gitu karena sudah ada bapak-bapak yang polisi yang sudah mengamankan hal ini. Iya, tapi 2023 aman ya kemarin ya. Insya Allah, lancar alhamdulillah. 2023 itu mungkin sebagai referensi juga buat Bapak Gubernur untuk bisa mengucurkan bantuan di 2026 karena 2023 itu sangat sukses kegiatan kita. Dinilai, yang menilai bukan kita ya, yang nilai dari teman-teman di daerah yang menjadi peserta. Mereka bilang luar biasa, sambutan dari panitia juga baik katanya dan yang jelas hadiahnya tersampaikan semua. Tidak ada yang mandek ya. Mandek. Baik, Coach. Ini namanya daerah kabupaten kan butuh akomodasi ya. Karena mereka cukup jauh perjalanan gitu. Ini bagaimana nih dari pihak panitia? Kita boleh ulik-ulik sedikit nih, Coach. Jadi alhamdulillah itu tadi kita ingin memberikan pelajaran kepada generasi muda bahwa para pemain tua yang ada di kabupaten kota pun mereka itu punya semangat meskipun keluar dari kocek sendiri, mereka itu patung-patungan untuk bisa sampai ke Palembang. Dan alhamdulillah juga para All Star di kabupaten kota itu juga didukung oleh pemerintah setempat. Masing-masing. Ada juga wakil bupati dan bupatinya yang ikut bermain ada juga kemarin. Berarti support dari pemerintah daerah luar biasa ya. Alhamdulillah kabupaten kota Jadi nggak perlu musing memikirkan akomodasi. Yang pasti dari pemerintah kabupaten sudah siap sebelumnya ya. Oke, keamanan. Kemudian kalau untuk kejuaraan ini kan pasti ada, bisa kita katakan termasuk penginapan seperti apa nih, Coach? Itu tadi saya bilang kita bekerja sama dengan beberapa hotel dan mereka nanti yang mempersiapkan peserta ini nginap di tempat mereka mungkin dengan voucher-voucher yang bisa mereka keluarkan Jadi teman-teman peserta juga bisa terbantu. Mereka bisa menginap mungkin kita usahakan yang penginapannya yang dekat-dekat dengan lapangan dan ya dekat di tengah kota lah biar setelah bertanding mereka bisa liburan sekaligus ke Palembang. Ya ini membangkitkan juga pariwisata pariwisata Kota Palembang salah satunya. Mungkin event-event seperti ini bukan cuma di sepak bola, event-event di olahraga lain juga bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Baik, jadi ini sebagai batu loncatan juga ya untuk memacu olahraga yang lain gitu. Baik, kita coba angkat lagi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok dari Prabu Muli nih, Coach. Masya Allah. Ada Oma Ana kalau kita panggilnya. Oma Ana, pagi. Pagi, Mbak Nadia. Semangat pagi, Oma. Oke, mau bertanya boleh nggak? Boleh. Silakan sama Coach Rustam Effendi, Ketua Pelaksana Turnamen nih, Oma. Iya, terima kasih Mbak Anat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tertarik ya tadi itunya penjelasannya. Terus memang walaupun nenek-nenek ini masih senang bola gitu. Oma suka bola ya? Wow, nggak kalah
Oma ini mah dari yang muda gitu. Jadi kalau umpamanya pada saat bertanding mereka kalah gitu ya, sedih juga gitu kan sampai nangis. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan mereka ada ininya, ada kemauannya gitu ya. Sudah semangat untuk bertanding gitu, tapi ya kecewa juga. Nah, pertanyaannya nih, sebagai seorang coach gitu, kalau yang dididiknya itu kalah, bagaimana perasaannya gitu? Apakah marah-marah gitu ya, Oma ya? Marah gitu, pas udah selesai, pas di hotel, jadi lega gitu. Begitu apa enggak ya coachnya ya? Terus boleh enggak satu pertanyaan Boleh. Kayak pertanyaannya unik gitu ya? Apa itu? Lapangannya itu sebenarnya seberapa sih lebar? Ukurannya ya Oma. Sampai mendetil ini. Ukuran netnya itu loh gitu ya. Lapangan seluruhnya dan ukuran untuk apa namanya itu gawangnya namanya. Penjaga gawangnya. Iya, nenek-nenek ya kok sampai ke situ pikirannya. Baik. Terima kasih Oma. Terima kasih Mbak Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kok ditanggapi dulu Oma Ana di Prabu Muli. Iya, tentunya kalau tim kita kalah itu hancur juga hati kita sebagai coach ini. Iya, manusia biasa gitu kan. Kita juga ikut sedih ya. Tapi secara moral ya kalau boleh kita tetap ingin anak kita itu tetap menang. Tetapi kalau di dalam dalam setiap turnamen itu tidak selalu mulus seperti apa yang kita harapkan. Dan personal juga anak-anak kita juga yang bermain juga kadang-kadang baik dia bermain, tapi ada suatu saat dia jatuh bermainnya sangat buruk sekali. Nah, sebagai seorang yang baik, sebagai seorang pelatih yang baik, justru harus memberikan support kepada teman-teman kita, kepada tim kita. Kita harus tegar di hadapan para pemain kita. Kita menunjukkan bahwa kita ini tegar, kita ini tetap sportif, kita tetap berusaha. Kalaupun hari ini kita kalah, besok kita akan menang. Ya. Kita harus terus memberikan support seperti itu. Dan kalaupun saya tidak pernah menjudge anak didik saya, Anda bermainnya buruk, enggak. Kalau kita tahu dia bermain buruk di lapangan di luar, kita tanya, kenapa tadi bermainnya seperti itu? Mungkin ada kondisi lain. Karena itu tadi, mungkin di rumahnya bad mood sama orang tuanya, atau mungkin dengan tamannya. Mungkin kalau yang sudah usia-usia remaja mungkin dengan pacarnya. Ada belajar psikologi juga ya. Jadi semuanya harus kita ketahui, karena di dalam bermain tentunya sebagai pemain profesional harus juga bisa menjaga kondisi di lapangan supaya permasalahan yang ada di luar lapangan jangan sampai terbawa di dalam lapangan. Itu juga ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Harus profesional ya, Coach. Iya, jadi kadang-kadang saya harus berlaku seperti temannya, orang dan tuanya. suatu saat saya harus bertingkah seperti bapaknya gitu. Baik. Tadi agak jelimet tuh pertanyaannya, ukuran-ukuran gitu. Iya, ukuran lapangan itu yang umumnya itu 110 per 50, jadi lebarnya 50, tapi bervariasi itu maksimalnya. Ukuran gawang sendiri 2, sekian, 2,6 dikali tingginya 1,8 kali nggak salah. Baik. Itu ya Oma sudah dijawab sama coach kita. Salam buat Persiprab itu, Persiprab. Persiprab ya. Mudah-mudahan bisa gabung ya. Iya, kebetulan yang menakoda itu senior saya, Nur Hidayat. Iya. Tahun kemarin ikut gabung juga. Yang ikut dari PS Palembang itu kemarin. PS Palembang. Baik. Coach, kita sudah di penghujung Iya, ini, Coach. siap. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, harapannya dengan pelaksanaan nanti turnamen ke depannya seperti apa? Silakan, Coach. Ya. Harapan kita ini sekaligus informasi buat teman-teman di kabupaten kota untuk mempersiapkan diri nantinya sebagai peserta. Tetap kita bermain seperti tahun kemarin, kita bermain mencari kemenangan, tetapi tetap dalam sportivitas dan happy. Tentunya kita senantiasa bergembira. Nah, buat teman-teman panitia, tentunya harus dari sekarang juga kita tetap eksis mempersiapkan kegiatan ini supaya berhasil. Dan yang terakhir kepada pemerintah, kepada nanti yang memberikan izin, kami sangat berharap izin dan dukungan seperti biasa
dan kepada Bapak Gubernur, karena piala Bapak nanti yang akan diperebutkan, support Bapak sangat kami tunggukan. Terima kasih buat masyarakat juga, kembalilah berolahraga dan tetap menjadikan olahraga ini menjadi aktivitas utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Barangkali itu, terima kasih. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih ya, Kut. Ya, mudah-mudahan tetap jaga kesehatan, Kut, apalagi Amin. cuaca di akhir-akhir ini memang harus butuh kekebalan tubuh kita ya. Terima kasih, Kut. Semoga sukses acaranya nanti, kegiatan turnamennya akan berjalan lancar. Amin, ya Rabbal dan akan juga membawa nama Kota Palembang yang lebih baik ke tingkat nasional. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Beranda Astacita kami cukupkan sampai di sini bersama Coach Rustam Effendi, Ketua Pelaksana Turnamen, dengan tema kita Kejuaraan Sepak Bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Ada Mbak Marta di Alang-Alang Lebar, Paman Irwan di Bandung Timur, juga Oma Ana di Prabu Muli, dan semua pendengar yang sudah monitor siaran kita. Terima kasih. Semoga akan menjadi informasi terkini buat kita dari dunia olahraga, khususnya pecinta sepak bola. Saya Nadia bersama rekan Game pamit undur di Beranda Astacita. Terima kasih dan kita ketemu kembali di hari Sabtu yang akan datang melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Beranda Astacita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Astacita.